Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Jarod Tribowo Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, dan tidak lupa kepada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai ketentuan umum pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zamrotul Fuadiah dengan NIM 7101421136, Hesti Mujirahayu dengan NIM 7101421153, Bella Nurul Izmi dengan NIM 7101421281, Andreas Dewa Kristandi dengan NIM 7101421300, dan Nanda Suci Mutmainah dengan NIM 7101421365. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian PBB, ketentuan PBB, objek dan bukan objek pajak PBB, subjek PBB, keberatan atas PBB, dan yang terakhir ada ketentuan pidana. Langsung saja kita saksikan materi berikut. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan, di mana keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. Yang selanjutnya adalah ketentuan PBB. Yang pertama, dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang selanjutnya, PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan atau PBB P2 menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010. Sejak tahun 2011, PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan sudah harus diterima oleh daerah. Dasar hukum terkait dengan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. PBB Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan atau PBB P3 masih menjadi kewenangan pusat atau Direktorat Jenderal Pajak. Objek PBB. Objek PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan, di mana pengertian bumi dan atau bangunan adalah sebagai berikut. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tebu bumi yang ada di bawahnya. Contoh objek bumi adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan embalasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 2. Jalan tol. 3. Kolam renang. 4. Pagar mewah. 5. Tempat olahraga. 6. Galangan kapal dan dermaga. 7. Taman mewah. 8. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara. Objek tidak dikenakan PBB yang bukan objek pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut. A. Tempat yang digunakan dalam pelayanan umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Tempat tersebut antara lain seperti tempat ibadah, panti sosial, rumah sakit, sekolah atau perguruan tinggi, panti asuhan, dan lain-lain. Yang kedua, lahan yang digunakan untuk pemakaman umum. Yang ketiga, tempat atau lahan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan peninggalan purbakala dan situs sejarah, misalnya museum dan candi. Selanjutnya, kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Selanjutnya, ada tempat yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Selanjutnya, ada tempat yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Subjek dan wajib pajak PBB. Pajak bumi dan bangunan memiliki subjek dan wajib pajak tertentu. Subjek dan wajib pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut. 1.
Subjek pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah individu atau badan atau lembaga yang memiliki hak memperoleh manfaat atau menguasai atas bumi dan bangunan secara nyata. Misalnya, kepemilikan dibuktikan dengan surat, akte, dan sertifikat tanah. Manfaat sawah atau kebun yang digunakan untuk bertani, atau kios yang digunakan untuk berdagang. 2. Wajib pajak PBB adalah individu atau badan yang dikenakan kewajiban membayar pajak, yaitu subjek pajak sebagaimana yang sudah disebut di atas. Keberatan atas PBB. A. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas 1. Surat pemberitahuan pajak terhutang. 2. Surat ketetapan pajak. B. Syarat surat keberatan dan banding. 1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas. 2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, kecuali oleh apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 3. Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu, atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak. 4. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. 5. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. 6. Apabila dalam jangka waktu itu telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Ketentuan pidana. A. Karena kealpaan 1. Tidak mengembalikan atau menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. 2. Menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak, tetapi lainnya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian bagi pidana. 3. Sanksi dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak terhutang. B. Karena kesengajaan 1. Tidak mengembalikan atau menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. 2. Menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak, tetapi lainnya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. 3. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan, atau dokumen lainnya yang dipalsu atau dipalsukan seolah-olah benar. 4. Tidak memperlihatkan atau menyampaikan surat atau dokumen lainnya. 5. Tidak menunjukkan data atau menyampaikan keterangan yang diperlukan. 6. Sanksi karena kesengajaan dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau setinggi-tingginya sebesar 2 juta rupiah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan kita mengenai pajak bumi dan bangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.